Ya, shalom saudara semua. Selamat malam, selamat siang, dan juga selamat siang buat saudara dimanapun saat ini berada. Bertemu lagi bersama dengan saya di acara Devotion. Mari kita merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya apa yang akan kita tangkap hari ini akan mengingatkan kita akan tuntunan Tuhan, akan penyertaan Tuhan yang senantiasa hadir buat kita semuanya. Mari kita akan buka satu ayat di Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Nah saudara, saya bukan seorang Kristen yang dari lahir. Sejak umur 16 baru saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Sejak saya lahir baru, itu mengalami perjalanan dan pertumbuhan iman sampai dengan hari ini. Jadi, ketika kita menerima Kristus, semua dari kita, ya siapapun kita, yang baik sudah dari lahir Kristen atau mungkin yang sudah dari remaja atau bahkan dewasa, begitu kita ada di momen lahir baru tersebut, tidak serta-merta membuat kita hidup, berjalan atau dipimpin oleh roh. Jadi ketika kita lahir baru, hidup kita seharusnya led by the Spirit, dipimpin oleh roh. Apa akibatnya kalau misalnya kita tidak hidup dipimpin oleh roh? Ya, berdasar pengalaman yang saya miliki, ya, kita bisa terdistraksi, kita bisa teralihkan oleh banyak hal. Misalnya keinginan dunia, ya, kebalikannya dari roh tentu saja. Keinginan dunia, ya, hal-hal yang tidak berkenan, atau hal-hal yang justru kita dikuasai oleh kedagingan. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita terjatuh, atau kita sulit menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi tujuan hidup kita di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa mengerti betapa pentingnya tuntunan dari roh, tuntunan dari Tuhan. Bagaimana kita hidup berjalan di dalam tuntunan. Ya, dikatakan di Amsal 14 ayat 12. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Jadi ketika kita menganggap bahwa kita bisa berjalan sendiri atau apa yang kita anggap ini jalan yang terbaik menurut pemikiran kita, justru sebetulnya itu menuju maut. Ya. Jadi luar biasa betapa ketika kita berada dalam tuntunan Tuhan, segala sesuatu yang kita alami dalam kehidupan ada damai sejahtera, ada tujuan-tujuan yang digenapi di dalam kehidupan kita, di dalam Tuhan. Nah, saya teringat beberapa waktu yang lalu ya untuk bisa bagaimana memahami ketika kita melihat bagaimana kita bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya pernah mengalami perjalanan dengan anak saya sendiri ya, baru-baru ini. Ketika kita berkemah atau camping ya, di satu tempat. Pada pagi hari saya mengajak anak saya ke sungai waktu itu. Karena saya mendengar beberapa orang mengatakan bahwa di sekitar area kami camping atau berkemah ada satu sungai yang bagus pemandangannya. Anak-anak bisa bermain dengan happy di sana. Lalu saya ajak anak saya, yuk kita ke sungai. Begitu kita mau start
melakukan perjalanan. Ternyata itu perjalanannya cukup curam, ya. Jadi harus melewati medan yang cukup berbahaya, menurun bahkan ketinggiannya hampir mencapai 45 derajat. Begitu melihat itu, anak saya agak gentar. Wah, apakah saya bisa melaluinya? Ya, tapi saya katakan sama anak saya, nggak usah khawatir. Kita bareng-bareng, kita menuruni medan itu, kita bareng-bareng supaya kita bisa sampai di sungai yang kita tuju. Dan ada dua hal yang saya katakan sama anak saya. Yang pertama adalah, kamu jangan lepaskan pegangan tangan Dedi, ya, tangan saya. Jangan lepaskan selama kita menuruni perjalanan yang curam itu, jangan lepaskan. Dan yang kedua, dengar apa yang menjadi instruksi saya. Ya, dengar. Harus melangkah kemana, ya, harus menginjak apa, dan lain sebagainya. Lalu kami berjalan menuruni medan yang cukup curam itu. Dan di tengah-tengah perjalanan, berkali-kali anak saya hampir jatuh. Tetapi karena saya pegang tangannya, dia nggak jadi jatuh, nggak jadi terpleset. Bahkan kalau misalnya saya lepaskan, mungkin dia bisa menggelinding, ya, ke lahan yang cukup menurun tajam. Tapi berkali-kali saya bisa berhasil pegang tangannya karena saya tidak lepaskan dan anak saya pun tidak melepaskan pegangan tangan saya. Walaupun secara instruksi mungkin tidak detail, kamu harus posisi kakinya seperti ini, harus kakinya seperti itu, tidak. Tetapi saya hanya instruksikan, langkah itu yang harus kamu ambil, langkah ini harus kamu ambil. Dan ketika dia mendengarkan, berkali-kali dia juga berhasil untuk melewati beberapa turunan. Dan akhirnya, begitu kami sampai, kami bisa menikmati sungai yang luar biasa, menurut kami indah, ya. Ada aliran air yang bisa kami nikmati, dan anak saya pun senang, ya. Begitu sampai, dia merasa, wah, kita berhasil melaluinya. Lewat cerita ini, lewat pengalaman yang saya miliki, selalu saya merenungkan, wah, betapa pentingnya tuntunan Tuhan sebagai Bapa kita, Bapa yang sejati. Kita tidak boleh melepaskan tangan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan juga tidak akan melepaskan pegangan tangannya buat kita ketika kita menjalani setiap step di dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan sudah menyiapkan hal yang luar biasa, tujuan-tujuan yang mulia buat kehidupan kita. Seperti sama yang saya sampaikan buat anak saya, kita akan sampai di sungai itu asal kamu bersama dengan saya, ikuti apa yang menjadi instruksi saya. Dikatakan di Yeremia 29 ayat 11, sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan merancangkan segala sesuatu yang terbaik buat kita. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita mau berjalan di dalam tuntunannya? Atau kita mau berjalan sendiri dengan kekuatan sendiri? Tuhan mau supaya kita tetap ada di dalam tuntunan Tuhan. Led by the Spirit of God. Bagaimana kita bisa hidup di dalam tuntunan Tuhan? Yang paling utama adalah kita hidup di dalam firman Tuhan. Nyata sekali, jelas bahwa firman Tuhan akan menjadi panduan kita, akan menjadi pegangan kita. Ya. Dan yang berikutnya adalah kita tetap tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam Tuhan. Kita semakin mengenal jalan-jalannya, kita semakin mengenal janji-janjinya. Kita akan belajar dari satu tokoh yang bernama Musa. Ya, saudara ingat Musa? Ya, beliau adalah
pemimpin yang besar, pemimpin bangsa Israel. Apa yang bisa kita pelajari dari dia? Ya, saya akan bacakan beberapa ayat langsung di Keluaran 33 ayat 14 sampai 17. Perhatikan baik-baik. Ini adalah dialog antara Tuhan dengan Musa. Ya. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Berkatalah Musa kepadanya, kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari apa? Dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau." Luar biasa dikatakan Tuhan, ya, di kalimat terakhir, engkau telah mendapatkan kasih karunia. Ya, kita telah mendapatkan kasih karunia itu, saudara. Kita telah lahir baru dan menerima keselamatan. Tapi tidak hanya sampai di situ saja. Ya, dikatakan bahwa dan aku mengenal engkau. Tuhan mau supaya kita juga mengenal Tuhan. Tuhan mengenal kita dan kita juga mengenal Tuhan. Ya. Kita lihat bahwa Musa tidak mengandalkan apa yang menjadi pengalamannya di masa lalu. Kita perhatikan bahwa dialog ini terjadi ketika dia dalam setengah perjalanan, ya, keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Musa tetap mau Tuhan membimbing mereka, bangsa Israel. Musa tidak mengandalkan statusnya sebagai salah satu atau bahkan mungkin satu-satunya pemimpin saat itu. Tapi Musa mengerti bahwa kalau dia tidak bersama dengan Tuhan, Tuhan tidak membimbingnya, wah, akan ada begitu banyak bahaya yang Musa alami. Akan begitu banyak keputusan-keputusan yang mungkin dia akan bingung bagaimana dia harus mengambil keputusan bersama dengan bangsa yang begitu besar untuk bisa memasuki tanah perjanjian. Musa tidak dikuasai juga oleh kegagalannya. Ya, kita lihat bahwa sebelum ini Musa mengalami banyak kegagalan. Dia mengalami kemarahan. Dia juga melihat bahwa bangsa Israel berdosa karena membuat lembu emas. Ya, tapi Musa tetap memohon penyertaan Tuhan. Ini yang perlu kita pelajari dari Musa, bahwa Musa mau merendahkan hatinya supaya dia mau menarik the presence of God. Dikatakan di King James Version yang dikatakan Musa, ya, then he said to him, "If your presence does not go with us, do not bring us up from here." Wow. Musa melihat di depannya begitu banyak tantangan yang akan dia hadapi. Oleh sebab itu, dia sadar bahwa hal ini saya tidak sanggup kalau tanpa Tuhan. Ya. Kita juga tahu bahkan Tuhan Yesus sendiri pun berjalan di dalam tuntunan Bapa. Dikatakan di Yohanes 4 ayat 34, kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Tuhan Yesus sendiri juga mau melakukan kehendak Tuhan, ada dalam tuntunan. Lukas 22 ayat 42 juga mengatakan, "Ya Bapakku," ya, Tuhan Yesus mengatakan ini, "jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi."
Bahkan Tuhan Yesus sendiri, dia mau berjalan atas apa yang menjadi kehendak Bapa di surga. Dia tidak berjalan sendirian. Jadi saudara-saudara, sama seperti apa yang saya alami, begitu kita masuk ke dalam perjalanan di dalam iman, mengiring Tuhan, itu tidak hanya kita berjalan sendiri, tapi perlu dengan tuntunan Tuhan setiap hari, setiap saat. Bukan hanya yang sekali-sekali saja. Dalam hidup saya ada banyak sekali keputusan-keputusan yang harus saya ambil. Baik itu yang besar maupun yang mungkin keputusan-keputusan kecil di dalam keseharian kita. Saya percaya saudara juga saat ini mungkin dalam kondisi apapun memerlukan wisdom, memerlukan apa yang harus saya putuskan, apa yang harus saya kerjakan ketika saya mengalami hal ini dan masalah itu, atau menantikan janji-janji Tuhan mungkin. Teruslah hidup dalam tuntunan Tuhan. Karena apa? Kita bisa melihat bahwa janji Tuhan tergenapi, ya. Dan bahkan ada damai sejahtera. Ya. Damai sejahtera yang melingkupi ketika kita berjalan di dalam keputusan-keputusan yang selaras dengan tuntunan Tuhan. Ya. Saya bisa saksikan bahwa hidup di dalam firman itu sangat penting, saudara. Di gereja kami, di ICC, ada program yang namanya DWWG, ya, atau Daily Walk with God. Saya melihat bahwa program ini sudah berlangsung sekian tahun. Dan saya puji Tuhan, dari sekian tahun ini mengikutinya, ya, apa yang dicanangkan oleh senior pastor kami sampai saat ini puji Tuhan masih berlangsung. Dan dari tahun-tahun ini setiap kali saya mengikutinya, memang mungkin ada hari-hari di mana saya skip ya untuk membaca firman Tuhan. Tapi ini ada sesuatu yang penting bisa kita ikuti, saudara-saudara. Ketika kita hidup di dalam firman, maka ada wisdom, ada tuntunan Tuhan yang secara jelas, secara nyata bisa kita lihat lewat firman ini. Ya. Selama bertahun-tahun mengalami berbagai musim dari sejak saya belum menikah sekalipun, ya, sampai dengan sekarang saya memiliki keluarga, musim-musim itu tetap relevan ketika saya berjalan mengikuti apa yang Tuhan katakan di dalam firman Tuhan. Jadi jelas sekali ketika kita mau dipimpin oleh roh Tuhan, maka yang paling mudah adalah ketika kita mau untuk bergaul dengan firman Tuhan. Ya. Jadi saya berdoa saat ini, saudara-saudara, saat ini mungkin bagi saudara yang merasa jauh dari Tuhan. Mungkin saudara adalah orang yang sudah lahir baru saat ini. Orang yang sudah percaya dan bertobat menerima Kristus sebagai juru selamat. Tapi pertanyaannya, apakah saudara saat ini hidup dipimpin oleh firman? Apakah hidup saudara dikuasai oleh firman Tuhan? Hati saudara, karakter saudara dikuasai oleh firman Tuhan. Sehingga kita bergerak sama seperti Kristus, hidup sama seperti Yesus telah hidup. Saya berdoa saat ini, mari kita kembali lagi berjalan bersama dengan firman. Mari kita bawa setiap firman bukan hanya sebagai panduan yang mungkin sesekali saja, setiap tahun sekali, atau mungkin beberapa bulan sekali kita bisa membacanya atau bisa membawanya dalam kehidupan kita, tetapi daily, setiap saat bahkan, sehingga iman kita bisa dibangkitkan. Ya, yang lemah imannya saat ini, ketika kita setiap hari bergaul dengan firman, maka
percayalah saudara bahwa iman saudara akan dibangkitkan. Atau mungkin buat saudara yang saat ini dalam kondisi yang terdesak, saudara diperhadapkan dengan berbagai pilihan dalam kehidupan saudara saat ini. Sehingga saudara mengalami kebingungan, apa yang harus saya putuskan? Kondisi-kondisi yang membuat saudara terjepit. Mari balik lagi. Kita peka apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saudara. Apa yang menjadi mimpi-mimpi Tuhan. Kita bisa mengenalnya. Karena kita mengenal Kristus, karena kita mengenal Tuhan, maka kita dapat dengan mudah ketika kita bergaul dengan firman, kita bisa mengenal apa yang menjadi kehendak Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga setiap keputusan kita, apapun yang kita ambil, percayalah bahwa Tuhan berada menyertai kita. Ada damai sejahtera. Yang berikutnya saudara, mungkin saudara bukan dalam kondisi dari kedua pribadi yang saya sebutkan sebelumnya. Saya berdoa buat mungkin saudara yang saat ini mungkin sudah rajin baca firman Tuhan. Saudara mungkin yang sudah, saya merasa Tuhan tuntun saya dan saya berada dalam tuntunan Tuhan. Saya setiap minggu ikut komsel, saya setiap minggu ikut ibadah, baik online maupun onsite. Saya sudah melayani Tuhan, saya rajin pelayanan. Tapi seperti Musa yang akan menghampiri Kanaan, saudara mungkin saat ini merasa, mana Kanaan saya? Mana yang Tuhan janjikan? Atau seperti anak saya ketika dalam perjalanan, Dedi, mana sungai yang kita mau tuju, kenapa nggak sampai-sampai? Mungkin saudara saat ini lagi mengalami penantian akan janji Tuhan. Saudara berkata, saya selalu berdoa kepada Engkau Tuhan. Mana janjimu? Yang saat ini mungkin dalam keluargamu merindukan pemulihan, atau dalam usahamu merindukan mengalami breakthrough, atau yang saat ini lagi menjalani skripsi, menjalani apapun dalam musim kehidupan saudara saat ini. Tuhan, mana janjimu? Saat ini saudara, saya katakan kepada saudara, saudara tak pernah sendiri. Jangan lepaskan Tuhan, jangan lepaskan pegangan tangan Tuhan. Taat dan dengar selalu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Sampai suatu saat nanti engkau bisa berkata, wow, luar biasa, terima kasih, aku mengucap syukur karena kebaikanmu. Bahkan di tengah-tengah perjalanan engkau tetap bisa mengucap syukur, engkau bisa menikmati. Perhatikan saudara Musa. Fokus Musa bukan hanya Kanaan, tapi fokusnya di dalam perjalanannya. Ketika dia ada di dalam presence of God, itulah hal yang terutama di dalam kehidupan Musa. Mari saudara, saya berdoa saat ini, jadikan the presence of God, kebenaran firman Tuhan, tuntunan Tuhan menjadi hal yang utama di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita melewati berbagai hal, perjalanan, step demi step, langkah demi langkah, kita tidak sendiri. Kita tidak pernah sendiri, karena Tuhan menyertai kita. Dikatakan di Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita tergeletak. Kalaupun kita hampir
terpleset, Tuhan pasti tarik kembali. Walaupun Tuhan sudah arahkan, kita mungkin bisa memutuskan sendiri. Karena segala sesuatu yang kita putuskan berdasarkan apa yang kita pikirkan. Tapi balik lagi, ketika kita mengandalkan Kristus, Tuhan ada di setiap keputusan kita. Sekali lagi, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya berdoa, setiap kita, mari bangkitkan kembali iman kita. Apapun kondisi kita saat ini, kita bawa firman Kristus, supaya kita bisa terus hidup berjalan dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat setiap firman yang kami dengar saat ini. Biarlah apapun kondisi situasi kami saat ini, Tuhan, kami mau bawa kembali, Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu, apa yang menjadi janji-Mu atas kami. Dan kami mau terus, Tuhan, setiap saat berjalan di dalam Roh, berjalan di dalam Tuhan, berjalan di dalam tuntunan firman Tuhan. Sehingga kami bisa menikmati, Tuhan, setiap perjalanan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami bisa menerima damai sejahtera, bahkan janji-janji-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kami meteraikan setiap firman kami pada saat ini. Dan Engkau yang bertahta, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Sekian devotion kita saat ini. Sampai berjumpa di renungan yang berikutnya. Tuhan memberkati.